Jika kalian lagi cari rekomendasi anime dengan genre survival, pas banget kalian klik video ini. Halo para witoners aku, di Indonesia kembali dengan gue Anime Number One. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Oke, jadi seperti judul video gue kali ini bakal ngerekomendasiin anime buat kalian semua, yaitu 10 rekomendasi anime survival terbaik atau anime bertahan hidup versi Anime Number One tentunya. Genre anime survival sendiri merupakan anime yang mana si MC, ya kasih MC doang sih, berada di suatu situasi yang benar-benar baru dan berbeda dari kehidupan mereka yang biasanya. Umumnya mereka berada di kondisi di mana nyawa dari para karakter-karakternya menjadi taruhannya, entah itu monster, pertarungan, battle royale, atau bahkan sampai pembantaian atau pembunuhan. Satu hal yang pasti dari genre anime survival adalah atmosfer mengerikan di mana para karakter-karakternya akan mengalami rasa takut, putus asa, dan menderita karena harus bertahan dari suatu kondisi tertentu. Namun daya tarik dari anime survival sendiri adalah bagaimana para karakter perlahan bisa beradaptasi dengan kondisi mereka dan berusaha mencari jalan keluarnya. Oke, gak usah basa-basi lagi, sebelum menuju ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian semua gak ketinggalan dengan rekomendasi anime-anime ke depannya. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang pertama ada Phantom Requiem for the Phantom. Mafia tersebar luas di Amerika, di mana pembunuhan sudah menjadi makanan sehari-hari di jalan. Inferno, sebuah perusahaan misterius, merupakan dalang di balik ini semua. Dengan menggunakan senjata tak terkalahkan mereka yang bernama Phantom. Suatu hari, seorang turis dari Jepang yang tak sengaja melihat pembunuhan oleh Phantom putus asa untuk melarikan diri. Turis tersebut bersembunyi di bangunan tua. Namun Phantom tersebut yang merupakan gadis muda bernama Erin dan juga pimpinan Inferno, Shane the Master, menangkap turis tersebut dan mencuci otaknya. Diberi sebutan Zeo, mantan turis yang damai ini sekarang merupakan boneka dari Inferno dan tak punya ingatan. Ia masuk ke dunia penuh kebohongan, tipuan, dan juga darah. Zeo harus bisa bertahan hidup dan berharap suatu hari ingatannya bisa kembali pulih dan melarikan diri dari dunia di mana ia selalu terjebak dalam kondisi hampir mati. Nomor 2 ada Tokyo Magnitude 8.0. Mirai Onozawa adalah siswa SMP yang tak puas dengan kondisinya, dengan keluarganya, dan juga karena frustasi. Maka ia ingin semuanya hancur cuy. Tak disangka pikirannya tersebut menjadi kenyataan dalam bentuk gempa 8.0 magnitudo. Beberapa saat kemudian, Mirai dan juga adiknya Yuki saat itu sedang berada di sebuah pameran robot saat gempa tersebut terjadi. Setelah gempa yang menghancurkan apapun tersebut, mereka bertemu dengan Mari Kusakabe. Mereka diharuskan mencari cara untuk bertahan hidup bersama-sama di kota yang hancur lebur. Tokyo Magnitude 8.0 merupakan anime paling realistis dalam daftar ini cuy, dan merupakan salah satu yang terbaik untuk menampilkan kekacauan yang bisa muncul karena gempa yang tiba-tiba. Oke, nomor 3 ada Kanata no Astra. Cerita Kanata no Astra berlangsung di sebuah masa depan di mana manusia telah berkembang dan menjelajahi ruang angkasa cuy. Protagonis dari anime ini adalah sekelompok siswa sekolah yang terdampar di ruang angkasa setelah pesawat mereka mengalami kerusakan. Dalam setiap episodenya kita akan melihat bagaimana siswa-siswi itu berusaha untuk bertahan hidup dan mencari jalan untuk kembali ke bumi. Mereka juga akan berinteraksi dengan berbagai karakter lain dan juga menemukan hal-hal menarik dan menakjubkan tentang ruang angkasa dalam upaya untuk bertahan hidup dan juga kembali ke bumi cuy. Mereka harus bekerja sama dan juga mengatasi berbagai tantangan yang ada di ruang angkasa. Oke, nomor 4 ada Assassination Classroom. Suatu hari, tiba-tiba saja bulan dihancurkan menjadi bentuk sabit oleh suatu makhluk misterius dan juga tak dikenal. Tak lama kemudian, para siswa kelas 3E dari SMP Kuno Gikauka diberikan tugas yang luar biasa beratnya dan terdengar mustahil cuy, yaitu untuk membunuh makhluk tersebut atau bumi akan bernasib sama seperti bulan. Namun makhluk tersebut yang disebut sebagai Koro Sensei bisa terbang dengan kecepatan Mach 20 yang membuatnya hampir tak mungkin untuk dibunuh dengan cara normal cuy. Tak hanya itu saja, semakin waktu berjalan ternyata kelas 3E menganggap Koro Sensei adalah guru terbaik yang pernah mereka punya. Oke, nomor 5 ada Gyakyo Burai Kaiji.
Saikaiji itu merupakan orang yang tak punya keahlian apa-apa dan hanya menghabiskan hari-harinya dengan minum-minum dan juga mencuri top. Sampai akhirnya ia ditipu oleh mantan rekan kerjanya. Tak bisa membayar hutang dalam jumlah besar dari temannya, Kaiji pun ditawari untuk ikut dalam perjudian ilegal di kapal pesiar. Hal ini ternyata adalah awal mula dari kehidupan bagai neraka yang akan ia jalani. Itu penuh dengan perang urat syaraf, kecurangan, dan juga penipuan. Anime ini sendiri menceritakan tentang karakter utama yang tak beruntung yang terjebak dalam situasi di mana ia harus melawan orang lain, dan juga misteri di balik kondisi mental mereka. Kaiji pun harus berhadapan dengan sisi terburuk manusia saat manusia terdesak. Ia pun juga harus belajar bahwa bahaya paling buruk adalah keserakahan, paranoia, dan juga insting bertahan hidup manusia itu sendiri. Nomor 16, Shinsekai Yori. Sebagai anime survival, Shinsekai Yori memang punya ritme yang agak pelan di awal. Namun saat kamu sudah sampai di pertengahan cerita, maka anime ini akan membuatmu sering untuk menahan nafas. 5 orang anak kecil berhasil mengungkapkan misteri dan juga hal tersebut memberikan efek bagi kejauhan mereka. Mereka ingin mengubah situasi tersebut, namun ternyata misteri lain yang lebih buruk terungkap di depan mereka. Nomor 7 ada Dr. Stone. MC dari anime ini adalah seorang siswa SMA bernama Senku yang terbangun dari batu setelah ribuan tahun cuy. Senku memiliki kemampuan ilmiah dan juga teknologi yang luar biasa dan bertekad untuk memulihkan dunia dan juga membebaskan manusia dari kondisi batu tersebut. Dalam setiap episodenya, kita akan melihat bagaimana Senku dan juga timnya akan mengatasi berbagai rintangan dan mencari solusi untuk memecahkan masalah yang ada. Mereka juga akan bertemu dengan berbagai karakter baru dan juga menghadapi berbagai situasi yang menantang. Nomor 8 ada Yakusoku no Neverland. Anime ini mengisahkan tentang sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah rumah asuhan bernama Grassfield House. Mereka tinggal bersama dan juga hidup bahagia cuy. Namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah sasaran bagi makhluk jahat yang ingin memakan mereka. Protagonis dari cerita ini adalah seorang anak bernama Emma yang bersama teman-temannya bertekad untuk melarikan diri dari Grassfield House dan menemukan kebenaran tentang dunia luar. Yang mana dalam setiap episodenya kita akan melihat bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari kejaran makhluk jahat. Yang nomor 9 ada Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin bercerita tentang Titan yang mencoba untuk memakan manusia cuy. Bukan karena lapar, tapi karena untuk senang-senang saja. Dan di sisi lain menceritakan tentang sisa-sisa umat manusia yang berusaha melawan mereka. Karakter utama pada anime ini yaitu Eren Yeager yang memutuskan untuk bergabung dengan Survey Corp setelah ibunya dimakan Titan secara hidup-hidup. Hal ini ia lakukan agar ia bisa bertarung melawan Titan di luar tembok. Oke, 10 ada Mother in Abyss. Anime ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Riko yang tinggal di sebuah kota di sekitar lubang besar bernama Abyss cuy. Abyss sendiri adalah tempat yang penuh dengan misteri dan juga merupakan rumah bagi banyak hal aneh dan juga menakutkan. Riko bersama teman sepermainannya yang bernama Rek bertekad untuk menjelajahi Abyss dan juga menemukan ibunya yang hilang. Dalam setiap episode kita akan melihat bagaimana mereka mengatasi berbagai rintangan dan juga menjelajahi lapisan-lapisan dalam Abyss. Mereka juga akan bertemu dengan berbagai karakter baru dan juga menghadapi berbagai situasi yang menantang. Oke, berikut adalah 10 top anime survival versi anime number 1. Gimana guys, dari 10 seri anime survival ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya semoga ketinggalan dengan rekomendasi anime-anime ke depannya. Berkah semua yang request, tinggal kalian request saja di kolom komentar, ntar bakal aku buatin videonya. Oke, sekian dari gue Anime number 1. Salam Indonesia menuju Wibu.